Mengapa Allah dinamakan Allah? Dari kodeni pajapuye, dia pajapuye hakikatnya jasmanita, si bawa rohanita. 3 kalimat ini harus dipahami baik-baik. Dari pajapuye telue, insyaallah selamat lino akhirat. Apa amalan-amalan masyarakat Madinah sehingga sehat walafiat? Karena di masa itu engkau mau pinabita. Jadi setiap masalah langsung menghadap kepada Nabi, dikasih amalan. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan amalan karena tidak ada burak loka, tidak telok. Ini pasti lina. Engkau itu rilan roaleta para lupa sikir. Insyaallah hati akan selalu hidup. Dan kalau hidup hati sehat, datang panggilannya langsung masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Ibu Bupati Kabupaten Sidrap dan Dapan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi penghormatan, kami belakan dan hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam Sayyidina Muhammad alladzi ballaga risalah wa adal al-amanah wa nasara ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maulid yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tempatnya lah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pambasena sehingga siang hari ini kita semua meluangkan waktu untuk datang di tempat yang suci lagi berkah untuk memperlihatkan rasa cinta atau mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Ni gini kita mau pojeri iya si bawa katumatu di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini jangan dijadikan hanya seremonial, tapi perlu kita dalami magiro nai peringati hari kelahiran Nabi ta. Ada apa sebenarnya? Kenapa bukan Nabi Adam? Dan kita sudah ketahui bahwa hari kelahiran Nabi adalah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Angka 12 ada maknanya. Dan bulan kelahiran Nabi juga ada maknanya. Dia jadi bawang Nabi di tanggal 12. Dia jadi bawang Nabi di bulan Rabiul Awal. Jadi mega mau pada napahangi magi rona bitta ijajiang di tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua menghayati materi ini. Saya akan mencoba menguraikan kelahiran Nabi secara hakiki. Rabiul Awal itu dari kata Rab, artinya Allah pemilik alam semesta. Awal artinya paling utama kita kenal siapa? Allah.
Jadi Nabi Muhammad SAW nasambari irisengi puang Allah Ta'ala. Itulah maknanya Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, angka 12. 1 dan 2. Angka 1 itu adalah Nurullah. Angka 2, Nurul Insan dan Nurul Muhammad. Itu maknanya 12. Angka 1 adalah Nurullah. Angka 2 adalah Nurul Insan dan Nurul Muhammad. Jadi intinya Bapak Ibu, keberadaan baginda Rasulullah SAW, engkana Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengenal Allah. Dan materi kita, mengapa Allah dinamakan Allah. Ini untuk mengenal hakikat jasmani dan rohani. Jadi kita mulai dulu. Mengapa Allah dinamakan Allah? Narekode ni pajapuye, depa pajapuye hakikatnya jasmanita si bawa rohanita. Qala al ulama, maka itu panditata, man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa ruhu, wa man arafa ruhu faqad arafa Allah. Ni gini kita pajapui alena, na pajapui ton itu Adam. Na ni gini kita pajapui Adam, na pajapui ton itu Muhammad. Na ni gini kita pajapui Muhammad, na pajapui ton itu nyawana. Na ni gini kita pajapui nyawana, na pajapui ton itu puang Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah SAW, maka dia minta, awaluddin ma'rifatullah. Yang paling utama di dalam agama adalah mengenal Allah. Allah katakan, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Nah pedangi pun Allah Ta'ala, ria kurangnya. Lebih macawe katumbuk daripada urat lehermu. Sebentar kita buktikan. Yang kedua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha bima ta'maluna basir. Puang Allah Ta'ala tulis di bawah ki, huwa ma'akum, alena tulis di bawah ki, aina ma kuntum, namokega kilau tulis di bawah ki, innallaha bima ta'maluna basir. Majapunna puang Allah Ta'ala tulis di tamanang sininna jama-jamatta. Pangkau kata kedo-kedota. Jadi dari komelo ke sapa pun Allah Ta'ala, jangan mi keluar, lari ke dalam saja. Lalu muncul pertanyaan, aganda puang Allah Ta'ala tulis di bawahnya. Sifatnya puang Allah Ta'ala, salah satu di antaranya ialah itu, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Puang Allah Ta'ala de nang kana cakkaruddu, de nang kana mate, de nang kana tinro, maksud saya. Puang Allah Ta'ala de nang kana cakkaruddu, de nang kana tinro. Muncul pertanyaan, tasapa riwata kaleta, de nang kana cakkaruddu, de nang kana tinro. Iya tuh. Jawabannya adalah napas. Napas ya. Engkakah cakarudu napasana? Engkakah puramatino napasana? Itulah dia. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Napas.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tulis si bawah ki namo ki lau napas. Jadi sifat na po Allah Ta'ala de nang kana tinro de nang kana cakarudu napas. Paham Bapak Ibu? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi narampiang po Allah Ta'ala. Faiza sawaituhu, setelah tubuh sempurna ni tubuh ta, wa nafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku masuk, pakaulahu sajidin, maka tunduklah dan sujudlah. Jadi tapajapui, setelah tubuh kita sempurna 120 hari dalam kandungan ibu. Jadi kandungan na indot tak biasa 120 hari. Maka dia minta tumma yursilullahu al malaku. Nautusuki po ang Allah Ta'ala malaikatnya. Ilaihi lauri ini. Payumpahu fihi ar-ruhu. Ditiupkan ni nyawa tatama ritubuta. Ternyata peniupan roh ada 3 tahap. Peniupan roh ada 3 tahap. Dari mana kita dapatkan? Allah berkalam, Inna Allah salisu salasatin. Wa ma min ilahi illa ilahu wahid. Majapunna pun Allah Ta'ala salah satu dari yang 3. Tiada Tuhan selain dia, dialah yang Esa. Jadi salah satu yang 3 itu mengingatkan bahwa 3 tahapan roh. Watunda melo itiupkan tama ritu buta. Tahapan pertama disebut Nurullah. Tajanna puange iyenehe malulisue. Napas. Tahapan kedua Nurul insan, jiwa, akal dan pikiran. Tahapan ketiga, Nurul Muhammad, tajanna nabita, itulah menjadi teladan, itulah menjadi pembimbing. Jadi angka 2 tadi tidak bisa dipisahkan. Kapan berpisah Nurul Insan dari Nurul Muhammad, masih saya. Itulah sehingga nabita diperingati hari kelahirannya, karena dialah teladan kita, dialah suri teladan kita, panutan hidup kita. Jadi angka 1 adalah Nurullah, tajanna puangi, sumber kehidupan ada di sana. Kemudian nomor 2 itu Nurul Insan dan Nur Muhammad. Jadi siapa yang tidak mengikuti petunjuk baginda Rasulullah, tulima sese monro rilino tu. Ia nana seng 2 telu tamasarang 2 tamalisen. Inilah angka 12. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama kita harus pahami. Lalu lanjut dari itu, mengapa Allah dinamakan Allah? Mengapa Allah dinamakan Allah? Allah memberikan jawaban di dalam Quran surat Taha ayat 14. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ini kita harus kenali. Innani ana Allah. Jadi alena puang Allah Ta'ala pedangi majapuna iya Allah puang Allah Ta'ala katu. La ilaha illa ana. De gaga puang sangadina iya. Pa'buduni pada cengi angolomumbo. Wa akimi salata li zikri totongin sampajange maringeran ria. Jadi 3 kalimat ini harus dipahami baik-baik. Nareko ipajapuya telue insyaallah salamak ki lino akhirat. Dapat dipastikan salamak ki lino akhirat nareko dipajapuya telue. Pak buduni wa aqimis sholata li zikri. Hidup itu tergantung kita. Mau selamat mau susah tergantung kita. Nah sahabat engkana petunjuk. Nah jeloreng ipuangnya si wanita. Ya jadi pertama, Pak Buduni pada cengi angolom lauria. Jadi saya kasih gambaran Bapak Ibu.
Allah Sang Maha Cahaya. Katakanlah ini cermin. Ini ilustrasi ya. Ini cermin. Ini kita. Nareko totong kirelona cerminnya bagus utuh engkamani gambar tak di dalam cerminnya. Bisa dipahami? Batuan nareko magasingi carata beribadah kepada Allah, maka semua kebutuhan kita Allah kasih. Nasabah sempurnai tubuh lalu. Ya, semua kebutuhan kita engkau mana itu ripuange. Jadi ia naro nasuro kipuange pak buduni pada cengin bo angolomun laur iya. Tapi kalau kita menghadap ke cermin, diputar sedikit begini, berarti si buami aleta tu tapi tercerminge. Ini namanya setengah-tengah. Jangan heran nareko engkau tahun setengah mati hidupnya nasabah carana mangolor puang setengah-tengah. Engkau tore ke cermin ulun nami. Nareka 10 pakoro jangan heran kalau masih setengah mati hidupnya. Jadi nanti sempurna hidupnya harus nampak semua tubuh kita di dalam cermin. Ia nurana masuk ayat ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kapak, secara totalitas, jangan setengah-tengah. Segala sesuatu yang dilakukan setengah-tengah, hasilnya juga setengah-tengah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang kedua, aqimus sholata. Jadi dirikanlah sholat. Jadi sholat itu adalah regulasi. Sholat itu adalah instrumen, bukan tujuan. Ya. Jadi sholat adalah regulasi. Jadi orang-orang akademik dia paham. Kalau diikuti regulasi, insya Allah aman. Tapi kapan tidak diikuti regulasi, bermasalah. Jadi, sholat adalah regulasi, instrumen. Jadi, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya. Ini regulasinya, aturannya. Ikuti saja secara sempurna, maka regulasi bagus. Tunggu hasilnya. Jadi hasilnya sholat itu Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Majapunna tu sampajangi dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau seseorang belum bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya bermasalah. Itulah hasil sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, lebih jelasnya lagi. Tanrana sampajan natarime puang Allah Ta'ala telumi. Ini yang harus dievaluasi. Bukan persoalan regulasinya. Intinya, salat itu diterima 3 indikator. Salam ta. Salat. Batuanna sidikul kaul. Artinya tutur kata jujur. Jadi tanda salat ini terima adalah jujur. Karena sidikul kaul, tutur kata jujur. Jadi nareko engkau tahu no pujimu bele, gosip, gibah, adu domba, salatnya bermasalah. Ini bukan dibuat-buat. Kebetulan saya pengkaji dan alhamdulillah buku saya sudah 10. Dan sudah beredar sudah hampir 5.000 eksemplar seluruh Indonesia. Lam lainul qalbi, hati lembut. Jadi hati pendendam, salatnya bermasalah. Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau masih suka melaksanakan perbuatan maksiat, salat bermasalah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Salat, as-salatu lazizatul arwah. Sampajangnya tumbuh situnganna, kebutuhan pokoknya tu nyawata. Jangan heran kalau tulis susah menyawata tulis beranaka ki sampajat tak bermasalah.
Yon rondri lino sempajambi. Menunggu waktu salat dan menunggu kapan disolati. Tubuh sempajan, hati mas sempajang, nyawa isempajangi. Adan tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuaku. Inilah amal yang paling utama. Di mundri mana piatu lenge cabang-cabang itu, iya pokok. Magina ya pokok, maka dan minta, inna awala ma yanzuru min amalil abdi yaumal qiyamati as-salat. Maja punna kami nam pertama na paresa puang Allah Ta'ala, polar sidinna amalatta, deser mundri as-salat, salat. Wa in ujidat tamatan, dari keruntu sampajata sempurna, kubilat ala sa'iri amalihi, iterima mana ni sininna amalat talengnya. Wa in ujidat nakisatan, dari keruntu sampajata tidak sempurna, ruddat ala sa'iri amalihi, ditolak mana yang sininna amalat talengnya. Ada apa dengan salat? Salat akar kata wasalah. Lalenna nyawata rewe ribuangnya. Jadi tubuh sempajan, hati mas sempajan, nyawa isempajangi. Nah kita buktikan, tubuh sempajan, engkana sempajan nasabat tubuta, sempajan subuh 2 rakaat, kandunganna akal dan pikiran. Sempajan lohor 4 rakaat, kandungannya tangan 2, kaki 2. Kandungannya sempajan asarai, dada segi 4. Kandungannya sampai jam maghribi, mulut 1 lubangnya, hidung 2 lubangnya. Kandungannya sampai saya mata 2, telinga 2. Ia nurse tubuh sempajang. Jadi batona tau dena sempajang alina realis solangi alina. Sehingga maka dan kita inna Allah taibun la yuqbalu illa taiba. Menyempurna pun Allah Ta'ala sempurna. Ya, inna Allah jamalun la yuqbalu illa jamali. Menyempurna pun Allah Ta'ala sempurna. Dena tarima kina rekodin sempurna. Muncul pertanyaan, apa yang membuat sempurna orang menghadap kepada Allah? Salatnya. Ia dari itu dari kumate ki isampajangi ki oleh napian tarloka di kubur. Tapi namun siaga sampajangi ki. Kedua tutu tadi nakana sampajang podona sampajangi tidak ada manfaatnya yang salati ki. Tidak percaya tunggu saja tanggal mainnya. Itu sehingga muncul ungkapan itu pandita dari Allah. Sampajangi memang nyaleta sebelum sampajangi. Doko memang nyaleta sebelum doko. Cemme memang nyaleta sebelum cemme. Lemma memang nyaleta sebelum lemma. Kalau mau selamat dunia dan akhirat. Aga batuanda. Sampajangi memang nyaleta sebelum sampajangi. Pasukku memang ni sampajata sebelum isampajangi ki. Cemme memang nyaleta sebelum cemme. Pakasing carata mipipaci polete ulenaji siduhat dasa. Doko memang nyaleta suluka artinya tutup aurat. Auratnya laki-laki, auratnya perempuan. Tajaga memang dia roh. Kemudian memang nyaleta suluka artinya malu. Apa artinya tinggal di dunia? Nare komondro miki mapakasir siri. Kehormatan kita ada sama rasa malu. Nama kokoe tak balik nih. Coba kita lihat di Facebook. Tidak ada merasa malu kalau kita nonton Facebook. Bukan main di situ, Masya Allah. Tantangan luar biasa sekarang. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal kembali siapa sebenarnya suri tauladan kita. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya maksudnya tubuh sempajang, hati mas sempajang. Agak batuanda penilaianna puang Allah Ta'ala ini engkariatia. Nah, level hati manusia itu ada 3. Kalbun salim, hati sehat. Kalbul marid, hati malasa. Kalbul maid, hati mati. Saya gambarkan. Hati yang sehat. Nareko narapi jatana icabuk nyawana. Langsung mendapat tiket, langsung masuk surga. Kalbul marid, hati malasa. Nareko narapi waktu icabuk nyawana. Transit di neraka. Jadi hati malasai dapat tiket transit di neraka. Yang ketiga, kalbul maid, hati mati. Nareko mati atinna, tiba gilirannya dicabut nyawanya, dia akan tinggal selama-lamanya di neraka. Jadi ini perlu kita pahami. Mau ke mana Bapak Ibu? Kita ini mau ke akhirat.
Dunia ini baru persiapan hidup. Kita sudah yakini bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat, di sana kehidupan jauh lebih baik. Jadi ini asal lenge itu permaka kamu pakai kehidupan ribunya lino akhirat. Nah, perjalanan manusia ke akhirat itu ada 3. Karena dunia ini ibarat bandara, tiketnya hanya 3. Ada tiket langsung, yang sehat hatinya langsung masuk surga, yang sakit, yang malasa hatinya transit dulu di neraka, kemudian yang mati hatinya tinggal terus di neraka. Nah, untuk mengetahui, pertama, kalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat, yang ada itu, dia nagaga rasa dendam. Melaksanakan ibadah semata-mata ikhlas dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah tanda hati yang sehat. Terus tanda hati malasa. Pak balik belak melepar tukang gosip SMS. Hati malasa ya, transit dulu di neraka. Hati mate aja nipawi. Dek si senangkal puan perintah puangnya. Jadi kita kembali dengan ayat yang berbunyi tadi. Fa iza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Jadi tempona reken ditupkan nyawa tatama aga perintah puangnya. Pakaulahu sajidin, tunduk dan patuh. Batuanna pugau isini na parentangnya puange, niniri sini papisakan na puange supaya hati sehat. Nah, hati sehat juga roh taju sehat juga. Jadi saya kasih ilustrasi. Roh dengan angin. Roh kita numpan lewat pada tubuh. Angin juga numpan lewat. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Angin numpan lewat di tempat bangkai, maka angin itu membawa bau harum atau busuk? Busuk. Angin yang numpan lewat pada tempat parfum atau penjual parfum, maka membawa harum atau busuk? Harum. Nyawa numpan lewat pada tubuh yang rajin sujud, ruku, na pugau, na perintahnya puange, na niniri sini apa pisahkan na puange, nyawa itu harum. Nyawa yang numpan lewat pada tubuh yang tidak pernah ruku, sujud, dicabut nanti busuk. Paham? Saya ulangi. Angin dengan roh sama-sama numpan lewat. Angin dengan roh sama-sama numpan lewat, betul? Ya, supaya lebih paham. Angin numpan lewat di tempat bangkai, maka baunya Angin numpan lewat di tempat parfum, baunya Nyawa yang numpan lewat pada orang yang rajin sujud dan seterusnya melakukan perintah Allah, harum. Nyawa yang numpan lewat pada tubuh yang tidak pernah ruku, sujud, busuk. Ini namanya mistake. Mau harum rohnya? Pakaulahu sajidin. Aceri adanda puangi si bonabita. Itulah suri teladan. Jadi sholat intinya. Tidak bisa ahlaknya orang bagus kalau sholatnya tidak bagus, Pak Bu. Sabu baumi ma pote-pote kutani sempajan apa kasingir. Hafidhu ala salawati wa salatul usta wa qumu lillahi qanitin. Para kain bo sempajamu, majap pumatu sempajamu para kaiko. Jadi batuanna, tempota engka tua mapakoy, idi para kai sempajange pamula salat subuh, duhur, asar, begitu terus. Narapi jatata icabu nyawata, alena si para kaiki. Karena malakal maut itu tugasnya hanya menonton. Na cabuk bawa mi nyawana tawe. Na palesuk bawa mi nyawana tawe. Muncul pertanyaan, dari kona cabuk mi na palesuk nyawata, iga jampu nyawai. Jawabannya salat. Jadi rugi ki. Jadi jangan lagi ada yang salah paham. Pajani mas sampajayano lagi dia sampaja sugi moy. Itu namanya gagal paham. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apa-apa dari kita. Nah, roh yang ditiupkan tadi ada 3. Fungsinya apa? Ya. 3 roh tadi itu engkamalangi makokoe riwata kalewe. Ya, engkamalangi. Nurullah tajanna puange iyane napasatah. Nurul insan jiwa akal pikiran. Kemudian Nur Muhammad tajanna nabita. Ya buktinya maka ada engkamane telue engka ki hadar di masjid. Lalu berikutnya Iyaro nurul insan selalu keluar. Ya, selalu keluar. Maka tanrana ko ilu masuk nurul insan. Kocak karuk duki. Iyaro kocak karuk duki, nurul insan mau keluar. Jadi nare komelo masuk nurul insan alai angkang ulung. Elo tu masuk. Itulah yang mimpi. Loka cemme-cemme, loka rekreasi, lepak di salus teme tungin, teme kasorok na. Nah, nurul insan inilah jiwa kita. Opanna de na rewa paimong mati ni. Ia nurse tau mati cilaka. Ia pada mati mau tawe bersamaan 3 cahaya keluar. Nurullah, Nurul Insan, Nur Muhammad. Mau poi. Nareko Nurul Insan riolo masuk det narewe mati celaka. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Nurullah napas, roh, kemudian tubuh kita jasmani. Jadi tempona ipakawi yari kapase di nyawata si bawa tubuh tak. Lahirlah namanya jiwa. Saya ulangi. Ipase di yari pakawi nyawata si bawa tubuh tak. Lahirlah jiwa. Nah, jiwa yang dilahirkan ada 7 level jiwa. Level pertama yang paling hina adalah amarah. Yang kedua lawamah. Yang ketiga mulhamah. Yang keempat mutmainnah. Yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah. Yang ketujuh kamilah. Kena monro ipajapalita. 3 posisi tak kue. Amara, lawama, mulhama, mutmainna, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, saya lihat dari yang 7 ini, yang mendapat panggilan masuk surga adalah level keempat, mutmainnah. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu, masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang mendapat undangan masuk surga, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, 4 jiwa. Yang belum mendapat panggilan, amarah, lawama, dan mulhamah. Amarah, lawama pasti neraka. Mulhamah masih 50-50. Bisa saja transit di neraka dan bisa saja masuk surga. Ibaratnya jamaah haji daftar tunggu. Kalau ada yang gagal, baru diberangkatkan. Kalau tidak ada yang gagal, tertunda. Itu begitu posisinya mulhamah. Kalau lawama amara manasamopa lise ranaka. Ia manasa lise surga, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah.
Nah sekarang, tanya diri masing-masing, posisi jiwa di mana? Nah, saya uraikan. Ada yang saya catat. Tanda atau posisi nafsu amarah. Jadi para saya letak 3 alita makokoi. Jangan sampai engkau koro nade ditoba tapa langsung malah kalau mau datang bahaya. Jadi sekarang saya akan baca daftar-daftar penduduk neraka. Ya, koreksilah diri masing-masing. Yang pertama, yang tidak mendapat panggilan masuk surga adalah nafsu amarah. Agatan rana nafsu amarah, bakhil, kikiri. Yang kedua, hirsu, terlalu cinta sama dunia dan jabatan, menghalalkan segala cara. Mohon maaf, ini penduduk neraka. Hasad, tukang adu domba, provokator, nasabari terbakar 2 kantor DPR di Pangkasar. Jahlung, bodoh dari agama. Nese maka dari Pak di agama dena tungkai mak guru. Takabur, matompo. Kemudian mengambil hak orang lain. Nala gagana tahu. Itu posisi nafsu amarah. Itu pasti penduduk neraka. Adakah di situ? Ada? Tanya diri masing-masing ya. Ya, daftar kedua, penduduk neraka. Nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah, ya dari itu suka mencelah, suka memandang ente, memandang remeh orang. Siapa kau? Kega ulu salona. Mentang-mentang ada begini, natu-natune tahu itu lawamah, penduduk neraka. Kemudian, apalagi berprasangka buruk, berpikiran kotor, ujub, pujiale, pak bele, balik belak, meleper tukang gosip SMS. Karena kapan akan naro? Hati-hati, malakal maut datang tak disangka-sangka. Jadi amarah lawama, amarah atinna kafiree, lawama atinna tau munafi'e. Nah makadai puange, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Majapunna puang Allah Ta'ala, napak gopo manangi riranaka jahannam tau munafi'e tau kafiree. Jadi amarah, lawama, penduduk neraka jahanam. Alena puangnya pedangi. Innallaha majapunna puang Allah Ta'ala. Jami'ul munafikina wal kafirina. Napak gopo mana yang tahu munafiq, tahu kafir, pi jahannama jami'a. Jadi nafsu amarah, lawama, manasa penduduk neraka jahanam. Ada masuk di situ Bapak Ibu toh? Lalu muncul pertanyaan, apa upaya supaya jiwa cepat naik mutmainnah? Tapandre nyawata. Upana deni pandre nyawata. Sigal puse ki komitu monron jiwata. Iya nehe landa negarata makokoi Bapak Ibu. Amara lawama yang bermain. De nangka natukan-tukan na pandre nyawana. Tubuta hanya cangkan. Kudet nagi nyawa, dek gagang na cangkangnya tubuh. Nah, bagaimana caranya memberikan makanan roh kita? Ya tungkai pa salat malam. Jadi yang saya lakukan dan saya rasakan. Jadi mursyid sebenarnya harus berpengalaman. Tenang betul jiwa Bapak Ibu kalau itu selalu kita lakukan.
sehat jasmani dan rohani. Maka insya Allah akan sunyi rumah sakit kalau itu selalu diamalkan. Ya tutirolota, pandita riolota itu jarang sakit. Bahkan tumatot tariolo nasabak makan degur itu pandita rioloe jarang sakit. Betul. Makoke rapuh. Malomo kena kena lasa. Nasabak kurang yakin, kurang amalan. Nah, saya angkat amalan ini di permukaan, di Facebook, di YouTube, supaya banyak yang bisa amalkan. Jadi mohon maaf kalau ada dokter di sini. Dikurangi pendapatannya, semoga rumah sakit sunyi. Enak tuh kalau rumah sakit sunyi. Berarti bahagia, sehat. Gembira kah Bapak Ibu kalau rumah sakit padat? Siapa yang gembira di sini kalau rumah sakit padat? Yang kita inginkan bagaimana supaya rumah sakit sunyi. Pernah sejarah membuktikan. Raja Mesir pernah mengutus dokter ke Madinah. 2 tahun dokter itu di Madinah tidak ada orang sakit. Tidak ada pasien selama 2 tahun. Sehingga dokter itu datang menghadap kepada raja. Pak, saya minta pensiun dini. Saya takut makan gaji yang subhat. Kenapa? Saya sudah 2 tahun di Madinah. Tidak ada pasien. Jadi tolong pensiunkan saya. Dek gaga dokter elomilau makokwe. Langsung diam-diam saja, asik, tidak ada pasien. Jalan terus gaji. Tapi ini dokter Islam takut makan gaji tanpa jerih payah. Minta pensiun dini. Penasaran. Kenapa bisa? Apa amalan-amalan masyarakat Madinah sehingga sehat walafiat? Karena di masa itu engkau mau pinabita. Jadi setiap masalah langsung menghadap kepada Nabi. Dikasih amalan. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan amalan. Karena tidak ada burak loka, tidak telok. Ini pasalin. Bangun jam 3. Berudu. Sudah berudu. Sholat sunnah udu 2 rakaat. 1. Yang kedua, sholat taubat 2 rakaat. Yang ketiga, sholat hajat 2 rakaat. Yang keempat, sholat tahajud 8 rakaat. Ini kan macam awak, megana tu. Kau malah dekat resona malah tu kan jana tu. Lalu sholat witir 3 rakaat. Setelah itu istighfar 100 kali. Salawat 100 kali. Tahlilan 100 kali. Baru tangan kanan taruh di sini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi tepuni asetta sibawa asenam botak. Baca Fatihah 3 kali. Baca Fatihah 3 kali, mulai dari Alhamdulillah sampai Al-Dalin. Jangan sampai Fatihah. Masuk madara kamu pakuro. Ya, baca Fatihah 3 kali sempurna. Sudah, baca Assalamualaikum ya ruhi. Assalamualaikum ya jasadi. Assalamualaikum ya rijalul gaibi. Nurullah, Nur Muhammad. Tarik nafas. Tarik nafas, energi positif. Tahan lama-lama. Baru buang nanti energi negatif lewat mulut. 3 kali berturut-turut. Insya Allah, kalau itu dilagi-lagikan, sehat jasmani dan rohani. Saya ini jujur Bapak Ibu, selama masuk bulan Rabiul Awal, non-stop ceramah siang malam. Sudah sampai di Kalimantan Timur, perjalanan 3 hari 3 malam. Perjalanan yang sangat panjang, naik darat, naik pesawat, naik laut. Sampai lagi di sana, naik mobil lagi 3 jam. Baru sampai di Kabupaten Pasar, Kecamatan Tulangkali. Desa
masih jauh lagi di situ. Sudah itu langsung lagi Polmas, Onomolyo, Penrang. Sidrap ini ada 4 kita layani, masih ada 1 tanggal 25. Nah disitulah kita rasakan bahwa kita ini tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Jadi itu amalan tarekat Turiolo. Kalau tidak bisa dilakukan setiap malam, minimal 1 kali 1 minggu. Jadi itu amalan pertama. Kemudian tambahan lagi, sumber penyakit dan sumber kesehatan itu harus dipahami. Ada 3 juga. Sumber penyakit dan sumber kesehatan pikiran. 1. Sumber penyakit dan sumber kesehatan yang kedua hati. 2. Sumber penyakit dan sumber kesehatan ketiga perut. Apa yang kita inginkan tinggal di dunia? Surga dunia. Surga dunia sesungguhnya adalah kesehatan. Sepakat? Surga dunia adalah kesehatan. Betul? Namo mega duit ta komalasaki ya beat duit matanda jabatan ta komalasaki tidak ada, tidak bisa duduk di kursi ta nari kena kena samur tekanan kolesterol gula. Barin saja di rumah sakit. Jadi untuk menjaga kesehatan selain daripada amalan itu, pikiran. Jangan terlalu berat beban pikiran tak. Karena di dalam pikiran kita itu ada namanya neuron. Tahu namanya neuron? Daya. Samalah ceritanya HP. HP dipakai lobet. Toh? Nah, gampang kalau HP lobet dicas. Tapi kalau pikiran lobet agak pecas nah. Agak kira-kira pecas nah. Tandrana pikiran lobet papalla-pallang, pa emosian, cede-cede mapallasi, cede-cede ilo sejak guru. Ada aspirasinya tidak dipenuhi oleh pemerintah, ilmu tunu. Itu semua. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu? Karena lobet. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran ya tidak terbebani gampang? Jangan ada utangnya dan jangan ada cicilannya. Itu yang membuat pikiran kita lobet. Jadi lalu muncul pertanyaan, macak itu Ustaz degain retak? Gampang. Kalau tidak mau ada utangnya, jangan mengutang. Makanya hidup itu sederhana. Mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau mau tenang hidupnya, kebutuhannya saja dipenuhi. Keinginannya lawan. Karena jihad yang paling utama adalah melawan keinginan. Inilah yang dikatakan Nabi, Abdul jihad, jihadun nafsi wa hawahu. Jihad yang paling abdal adalah melawan keinginan, melawan hawa nafsu. Jadi narekunilai lawan ye, insyaAllah aman. Nah caranya melawan hawa nafsu itu tadi amalannya. Dek nulai lawan hawa nafsu ta, keinginan ta kalau tidak ada amalan khusus Pak Bu. Apa kata Nabi? La yahriju nafsa minasyaitan illa bizikrillah. De nullem mewaimbu alemu sangadina tulis zikri pakai ripuangi. Ibadah yang dilakukan tadi adalah zikir. Untuk melumpuhkan, mengendalikan kita punya hawa nafsu harus ada amalan khusus seperti yang saya katakan tadi. Nah itu bahayanya kalau beban pikiran terlalu berat. Apalagi stres. Itu beban pikiran. Tidak bisa lagi ditangani, stroke. Tidak bisa ditangani, stop, mati nih. Jadi stres, stroke, stop, mati. Itu beban pikiran. Jadi untuk mencas pikiran kita, gampang. Baca Al-Quran. Itulah sehingga makna ayat pertama turun Iqra. Jadi narekolobe i pikirata, cas kipa bu.
casnya baca Al-Quran. Itulah sehingga ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Dan Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Purana paturungi puang Allah Ta'ala akurange yana itu pak burah si bawa pamase. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Purana paturungi puang Allah Ta'ala akurange yana pak burah nini pamase. Coba kita renungkan. Saya bacakan beberapa ayat. Apakah nyentuh ke hati dan pikiran? Hayati bacaan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Ada dirasa Bapak Ibu? Itu buktinya bahwa Al-Quran obat dan rahmat. Itu baru kalamnya Allah. Jadi kita harus bersyukur. Allah memberikan kalamnya untuk menenangkan hati. Sifatnya yang kita rasakan, napas keluar masuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dia maha hidup. Tidak tidur, tidak ngantuk untuk mengurus hambanya. Apa yang kita inginkan, ada semua sama Dia. Wa huwa ma'akum, Dia selalu bersama dengan kita. Aina ma kuntum, dimanapun kita berada. Innallaha bima ta'maluna basir.
Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kalau ini ditanamkan dalam diri kita, maka yakin, siapa lagi yang mau menjadi penduduk surga? Saya mau tanya Bapak Ibu, surga itu nama atau tempat? Nama atau tempat? Mana buktinya? Bilang tempat. Mana kira-kira buktinya? Saya kasih contoh. Kalau surga dinamakan tempat, hotel bintang 5, enak tidak? Tapi kita tinggal di hotel bintang 5, nak kena ki asam urat, kolesterol, tekanan, mencer dan seterusnya. Dinikmatikah hotel bintang 5? Tempat, no? Kira-kira nyambung? Surga tempat atau nama? Yang tepatnya nama atau tempat? Nama. Jadi artinya surga itu bisa diciptakan dari sekarang. Lambat kalau nanti di akhirat cari surga. Ciptakan surga dari sekarang. Caranya ketenangan. Untuk mendapatkan surga identik dengan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman mau tenang hatinya, mau tentram jiwanya, bi dzikrillah. Tulima sikri ripuangnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang berzikir kepada Allah diberikan ketenangan hati. Itulah surga dunia. Jadi ketenangan hati jalurnya zikrullah. Imam Ali berkata, man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala, ni gini kita tulima sikri lauri puangnya, ahyallahu kalbahu, ipatungi atin dari puangnya, wa nawira aklahu wa lubbahu, dan diberikan cahaya penerang akal dan pikirannya. Jadi ilustrasi Bapak Ibu, zikir dengan hati ibarat ikan dengan air. Ini lagi ilustrasi. Zikir dengan hati ibarat ikan dengan air. Ikan ada di tengah air, ikannya hidup atau mati? Hidup. Hati yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya hidup. Saya ulangi. Ikan dengan air sama dengan zikir dengan hati. Jadi ikan berada di dalam air, maka ikannya insya Allah hidup. Ikan jauh dari air, insya Allah ikannya mati. Betul? Zikir, hati yang selalu berzikir, ibarat ikan ada di air, hidup. Hati yang malas berzikir, ibarat ikan jauh dari air, mati hati. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi komponen zikir kalau mau selalu hidup hatinya, engkau itu rilan roaleta para lupa zikir. Insyaallah hati akan selalu hidup. Dan kalau hidup hati sehat, datang panggilannya langsung masuk surga. 7 komponen, 7 anggota tubuh dalam tubuh kita para zikir. Kenapa 7? Karena roh kita nanti akan melewati 7 pintu langit. Jadi minimal 7 harus dizikirkan siang malam. Pertama, zikir tangan. Agak zikir dan limai. Bersedekah. Mas sedekah. Ia harus zikir dan limai. Yang kedua, lidah. Ya Rasulullah tanya bahwa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Zikrin dalilai jangan dusta. Ya Rasul matungka zikrin dalilai. Hambar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar narik ke belum apa? Tidak ada apa-apanya. Coba kita mati. Subhanallah, maha suci Allah. Perlukah Allah disucikan? Nah dia maha suci. Allah tidak perlu disucikan, karena dia sudah maha suci. Subhanallah, maha suci Allah, bukan Allah disucikan,
Kita yang harus sucikan diri kita. Karena Allah Maha Suci. Saya kasih contoh. Ya. Allah Maha Suci. Ini air. Air kan sumber kesucian. Kita ini kotor. Celupkan ke air. Gosok diri kita dengan subhanallah. Bersih tidak? Bersih. Jadi membaca subhanallah. Bukan Allah disucikan. Tapi diri kita yang dileburkan di air. Supaya kita bersih. Itulah maknanya subhanallah. Jadi Allah tidak perlu disucikan. Dia kan Maha Suci. Jadi kita yang membaca subhanallah, ibaratnya gelas kotor, celupkan di air yang banyak, baru digosok. Apa cingga? Jadi membaca tasbih itu hakikatnya kita yang digosok di situ supaya bersih, bukan mensucikan Allah. Itu maknanya subhanallah. Jadi tandanya orang yang suci lidahnya tidak dusta. Namun baca subhanallah alhamdulillah takbir mupak berarti masih kotor lidah. Masih suka makan haram riba subat, itu masih kotor Bapak Ibu. Itu yang harus dizikirkan. Yang ketiga, zikir mata. Agak zikirin mata, jangan suka memandang ente, memandang remeh orang. Yang keempat, zikir telinga. Jangan langsung terima informasi, cek and recheck dulu kebenarannya. Jangan adanya laporan langsung. Puang, tanya tu idina dukung, palu tu merek bulu. Hati-hati. Jangan. Ambil prinsipnya ulama kita dulu. Kung kata naiki, igaro, bombeku, tambah sakit hati. Tapi kung kata igaro, teman saya yang tertunda. Beda kan? Jadi walaupun berbeda pilihan, jangan bilang tania itu penduguta. Itu kasihan teman kita yang tertunda. Sakit kira hati? Kalau kalimat itu yang keluar. Tidak sakit. Rangkul. Jangan dipukul. Jadi itu di dalam fikih itu ada namanya fikih siasat atau tasriyah. Jadi ada fikih politik berbasis syariah. Nah, jadi begitu. Nah, terus lagi, ya, zikir kaki. Jangan jalan kaki tanpa tujuan. Kemudian, zikir hati. Tidak ada rasa takut kecuali Allah. Mau curhat sama Allah. Dan zikir roh, itu tadi yang saya berikan amalan. Insya Allah, kalau itu mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itulah tujuan kita memperingati Maulid. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.